Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu, kalau lebih dari 90% penonton Jago Ngora, belum subscribe. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Biar admin lebih semangat upload videonya. Sambil mengangkat tuak sirup marjan, Gu Qinfeng berkata dalam hati, "Aku benar-benar tidak suka menghadapi hal seperti ini. Aku tidak perlu repot-repot memikirkan hal yang menyakitkan seperti itu." Tiba-tiba, Gu Qinfeng merasa ada sesuatu di atasnya. Terlihat seekor burung yang terbang di atas langit, melintasi sekte Yunxia. Burung itu terlihat eksotis, tidak seperti burung merpati pada umumnya. Kemudian, burung itu hinggap di atas meja, dan Gu Qinfeng hanya menatap burung itu dengan seksama, karena tidak mengetahui apa tujuan dari makhluk itu. Burung itu menatap ke arah Gu Qinfeng, dengan tatapan yang sinis. Lalu berkata, "Bocah, kenapa kau menatapku?" Gu Qinfeng sedikit terkejut, mendengar burung itu bisa berbicara. Karena sepertinya, itu bukan burung biasa, tapi burung magis. Burung itu berkata, "Bocah, jika kau berani memberitahu keberadaanku, aku pasti akan menelanmu hidup-hidup." Guode terkejut, mendengar perkataan dari burung itu. Kemudian berkata, "Apa sebenarnya burung ini? Kenapa dia bisa bicara seperti itu?" Kemudian, burung itu berubah, menjadi gelas tuak sirup marjan. Gu Qinfeng heran, dengan apa yang dilakukan burung itu, kenapa dia malah berubah menjadi gelas tuak sirup marjan. Guode juga semakin bingung, dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan berkata, kenapa burung itu tiba-tiba datang ke sini, dan malah berubah, menjadi gelas tuak sirup marjan. Melihat Guode yang kebingungan, Gu Qinfeng berkata dalam hati, "Guode mungkin tidak tahu hal seperti ini, tapi aku mengetahuinya. Itu adalah burung roh, dan itu semacam burung roh langka, bernama Corolla Exquisite Bird. Jenis burung ini telah punah, di zaman kuno. Alasannya kenapa, aku juga tidak tahu. Aku tahu soal burung ini, karena aku pernah melihatnya di buku kuno. Ini pertama kalinya, aku melihatnya secara langsung. Tercatat dalam buku-buku kuno, bahwa burung ini, memiliki garis keturunan bangsawan, dan leluhurnya adalah burung dewa, yang legendaris. Setelah kekacauan bencana surgawi, semuanya pulih kembali. Aku tidak pernah berpikir, bahwa burung roh yang punah ini, akan dihidupkan kembali. Burung ini bisa mengucapkan kata-kata manusia, pasti ada yang memeliharanya. Tapi aku tidak tahu, siapa yang memelihara burung ini." Kemudian, Guode melirik ke atas langit, karena merasakan kehadiran orang lain di sana. Benar saja, ada banyak orang yang terbang, di atas langit kuil Lingyin. Mereka adalah, Master Guild Dian Yun, Su Jintong, dan Tuan Muda Paviliun ke-36 Perserikatan Jiuhua, Chang Tianrui. Lalu datang juga ke sana, Tuan Muda Paviliun ke-36 Perserikatan Jiuhua, Situ Zeng, dan Bai Han Fei, yang juga dari Perserikatan Jiuhua. Gu Qinfeng menatap mereka dengan seksama, kepada para tamu yang tidak diundang itu. Dan bersiap-siap, apabila mereka datang ke sana, untuk membuat perhitungan dengannya. Melihat kedatangan para master, dari Perserikatan Jiuhua, Guode langsung berkeringat dingin, kemudian berkata, "Bagaimana bisa, mereka ada di sini?" Melihat kedatangan mereka, Gu Qinfeng berpikir, sepertinya, burung roh itu baru saja terluka oleh mereka. Jadi dia tidak bisa mempertahankan bentuknya, dan berubah menjadi gelas tuak sirup marjan. Guode berkata, mereka berempat bisa dikatakan jenius, paling terkenal, dan paling kuat di wilayah kuartet, dalam 1 abad terakhir. Gu Qinfeng mendengarkan perkataan Guode dengan seksama, dan Guode pun kembali berkata, selain memiliki warna alam pelangi, masing-masing dari keempatnya, memiliki keberuntungan bawaan. Gu Qinfeng kembali berpikir, bukan tubuh harta karun, tetapi garis keturunan. Bukan garis keturunan, tetapi sebuah warisan. Yang disebut Tuan Muda, dari Paviliun 36 Perserikatan Jiuhua, juga merupakan keturunan dari 3 kekuatan besar. Guode berkata, apakah itu Chan Tianrui, Situ Zeng, Bai Han Fei? Zheng Huo, awalnya adalah salah satu jenius terbaik, tapi sekarang dia telah mengalami kemunduran, selama bertahun-tahun.
Mereka semua berada di ranah Yuan Ying, semuanya jenius alami dari 5 alam, dan 9 aliran. Gu Qinfeng berkata dalam hati, karena itu, keturunan di antara mereka semua, itu pasti naga dan phoenix. Guode berkata, 72 tuan muda Taixuan dari Perserikatan Jiuhua, masing-masing memiliki kekuatan spiritual Taixuan. Sedangkan 36 tuan muda Huage, memiliki benih Taixuan di tubuh mereka. Benih Taixuan berasal dari misteri prasasti Taixuan yang dimiliki oleh beberapa master dari Perserikatan Jiuhua. Karena tuan muda dari Paviliun 36 telah mundur selama bertahun-tahun. Mungkin banyak orang yang tidak tahu kekuatan benih Taixuan. Chang Tianrui menatap ke arah mereka dengan penuh percaya diri. Sementara Huode berkata, namun banyak orang telah melihat kekuatan spiritual Taixuan dari 72 tuan muda Taixuan dari Perserikatan Jiuhua. Bahkan kekuatan spiritual Taixuan sangat kuat, hanya memikirkannya saja, aku tahu betapa menakutkannya benih Taixuan itu. Si Tu Zeng juga menatap ke arah mereka dengan tatapan yang dingin. Sementara Huode berkata, bagaimanapun, benih Taixuan berasal dari prasasti Taixuan. Dan misteri prasasti Taixuan, tidak seorang pun di seluruh kuartet, tidak tahu soal itu. Dan aura Taixuan yang terkandung di dalamnya, adalah yang paling kuat. Su Jintong menatap mereka dengan dingin, dan Huode melanjutkan perkataannya. Yang benar-benar membuatku kesal, adalah Su Jintong, master dari Guild Dian Yun. Aku yakin, bahwa beberapa tahun lalu, ketika Su Jintong menghilang, aku khawatir itu sama dengan para tuan muda, dari Paviliun ke-36, yang diam-diam menyerap aura Taixuan, di Perserikatan Jiuhua. Ada 4 jenis aura spiritual, dari orang-orang ini. Satu adalah roh warna pelangi, satu adalah jiwa primordial, dan yang lainnya adalah benih Taixuan. Adapun aura keempat, itu adalah aura Dragon Elephant. Saat di Gunung Liuren, aku melihat kau mengeluarkan benih Dragon Elephant, dari badan master, yang berada di Guild Dian Yun. Meskipun tidak jelas situasinya, aku bisa langsung memikirkannya. Karena Master Guild Dian Yun, dan Wakil Master Guild memiliki benih Dragon Elephant, mungkinkah mereka? Gu Qinfeng menjawab, mereka yang berada di Guild Dian Yun, juga memilikinya katamu. Sekarang, kelihatannya memang seperti itu. Su Jintong berkata, kalian semua, orang yang berada di bawah, itu adalah Gu Qinfeng. Chang Tianrui sedikit terkejut, mendengar bahwa dia adalah Gu Qinfeng, yang sedang ramai dibicarakan orang-orang, atas pembantaian yang dilakukannya, waktu di Gunung Liuren. Bai Han Fei, menatap Gu Qinfeng secara seksama, setelah mengetahui bahwa, dia adalah orang yang sedang ramai dibicarakan. Si Tu Zeng bertanya, jadi kau tuan muda Qian, atau Gu Qinfeng itu, yang ramai dibicarakan oleh orang-orang. Lalu dia pun turun ke bawah, dan kembali berkata, Sekte Yunxia, Tuan Muda Qian, Gu Qinfeng, haha, ini menarik. Dengan wajah datar, Gu Qinfeng menjawab, benar, itu adalah aku. Tiba-tiba, Gu Qinfeng terkejut, karena ada suara bocah yang memanggilnya. Dia berkata, Kakak Qian. Rupanya, itu adalah bocah yang Gu Qinfeng temui, di episode 2, waktu suara naratornya, masih terdengar buruk. Jin melambaikan tangan, lalu berkata, Kakak, ternyata itu benar-benar memang kau. Kakek, lihatlah, itu kakak Qian, benar-benar kakak Qian. Ucap bocah itu kepada kakeknya. Wajah bocah itu terlihat bahagia, dan ingin menghampiri Gu Qinfeng. Tapi, tiba-tiba dia dihentikan oleh kakeknya, dengan menarik tangannya. Kemudian berkata, Jin hati-hati, dia bukanlah orang yang sama, yang kita temui waktu itu. Tetapi, Jin menepis tangan kakeknya, kemudian berkata, jangan khawatir kakek, tidak apa-apa. Jin menghampiri Gu Qinfeng, kemudian berkata, Kakak, senang melihatmu lagi. Gu Qinfeng tersenyum, kemudian menjawab, aku belum melihatmu lagi, setelah terakhir kita bertemu di episode 2, kau telah tumbuh lebih tinggi sekarang, berbeda dari waktu itu. Kemudian, Gu Qinfeng mengelus kepala bocah itu. Dan bocah itu pun merasa senang, karena telah bertemu Gu Qinfeng lagi, yang dulu mengajarinya bermain kecapi. Guru Wenzu menyapa Gu Qinfeng, kemudian berkata, Tuan Muda Qian, lama tidak bertemu. Gu Qinfeng menjawab, Tuan Wenzu, lama tidak bertemu juga. Kemudian, Gu Qinfeng menjentikan jarinya, untuk memanggil Fei Kui datang.
Lalu berkata, Pei Kui, bawakan sebotol tuak sirup marjan yang berkualitas, dan berikan kepada mereka, untuk mencicipinya. Guru Wenzu berkata, Tuan Qian, Anda tidak perlu repot-repot. Kemudian, Jin Er berkata, Kakak, ketika kau meninggalkan Yipin Villa, kau berjanji untuk pergi menemuiku. Aku sudah lama menunggumu, tapi kau tidak kunjung datang juga. Gu Qinfeng menjawab, Bocah, aku minta maaf, aku terlalu sibuk beberapa waktu yang lalu, jadi tidak sempat mengunjungimu. Aku akan menemuimu, setelah semuanya selesai. Tetapi aku tidak menyangka, kau akan datang ke sini terlebih dahulu. Guru Wenzu berkata dalam hati, sekarang ada perbedaan pendapat, tentang latar belakang dan identitas Gu Qinfeng. Mereka mengatakan, bahwa dia hanyalah seorang pemula yang beruntung. Beberapa orang mengatakan, bahwa dia mungkin memiliki latar belakang Cijito yang kuat. Dan ada juga yang mengatakan, dia mungkin generasi kedua Cixiao, dan banyak orang mengatakan itu. Ada juga yang mengatakan, Gu Qinfeng mungkin orang yang berpura-pura menjadi keturunan Raja Cixiao. Aku tidak tahu siapa Gu Qinfeng, dan tentu saja, aku tidak ingin cucu perempuanku yang berharga berhubungan dengan Gu Qinfeng. Sementara itu, terlihat Gu Qinfeng dan bocah itu terlihat akrab dan mengobrol dengan santai. Jin Er berkata, aku ingin datang ke Sekte Yunxia beberapa kali untuk menemui kakak. Tetapi kakek tidak mengizinkannya. Kakek berkata, identitas kakak Qian mencurigakan sekarang, dan situasinya sangat berbahaya. Jadi lebih baik, aku menjauh dari kakak. Ucapnya dengan wajah yang kesal. Gu Qinfeng tertawa, kemudian berkata, haha, rupanya begitu. Guru Wenzu langsung berkeringat dingin, melihat bocah itu malah mengatakan, bahwa dirinya melarang untuk menemui Gu Qinfeng. Kemudian berkata, Tuan Muda Qian, aku tidak bermaksud seperti itu. Tetapi, Gu Qinfeng hanya tersenyum saja, lalu berkata, Tuan Wenzu, kau terlalu banyak berpikir, santai saja. Bocah, apa yang kau lakukan dengan mereka? Ucap Gu Qinfeng bertanya kepada bocah itu. Jin Er menjawab, soal itu, saat pagi tadi aku mendengar, bahwa kakak Suhua, sedang mengunjungi makam Raja Cixiao, di kota kelahiran Raja Cixiao. Jadi aku membawa kakek, untuk pergi ke sana. Tetapi sayangnya, kakak Suhua sudah pergi, ketika aku sampai di makam Raja Cixiao. Lalu, seekor burung roh yang bisa berbicara, muncul entah dari mana. Semua orang menginginkannya, kemudian burung roh itu terbang ke sini, dan aku juga mengikuti burung itu. Gu Qinfeng berpikir sejenak, kemudian berkata, oh, jadi seperti itu kejadiannya. Aku kira, mereka datang ke sini, karena masalah yang aku buat baru-baru ini. Guode terkejut, mendengar perkataan dari bocah itu. Kemudian bertanya, bocah, apa yang baru saja kau katakan? Kau mengatakan, bahwa Peri Suhua ada di sini. Dia pergi ke pemakaman di bawah pegunungan Yanyang, untuk mengunjungi makam Raja Cixiao katamu. Jin Er menjawab, tentu saja, Paman, apakah kau tidak mengetahuinya? Guode menjawab, aku benar-benar tidak tahu, bahwa dia datang ke sini, dan mengunjungi makam Raja Cixiao. Kemudian, Guode dan bocah itu pun mengobrol panjang lebar, tentang kedatangan Peri Suhua, yang mengunjungi makam Raja Cixiao. Su Jintong menatap ke arah Gu Qinfeng dengan tajam, dan berkata dalam hati, aku baru saja meninggalkan pengasingan, dan aku telah mendengar nama Gu Qinfeng. Aku tahu, bahwa orang ini misterius dan aneh. Tapi ada satu hal yang pasti, Gu Qinfeng memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia membunuh lebih dari 10 master di ranah Yuanying, dari Sekte Peng Hui, dengan tangannya. Dan membunuh serta melukai lebih dari 10.000 orang, dari Sekte Peng Hui. Ini cukup, untuk membuat semua orang takut kepadanya. Sambil terus memperhatikan Gu Qinfeng, yang sedang mengobrol dengan bocah itu, Su Jintong melanjutkan perkataannya. Meskipun kami berempat adalah jenius dari 5 alam, dan 9 aliran alam utama. Sama sekali tidak sulit, untuk melenyapkan lebih dari 10 master di ranah Yuanying. Dan tidak masalah, untuk mengalahkan lebih dari 10.000 praktisi. Namun, aku tidak pernah mendengar, ada seorang ranah Purple Mansion, bisa membunuh lebih dari 10 master, yang berada di ranah Yuanying. Kami harus berhati-hati dengannya, dia bukan orang sembarangan. Gu Qinfeng sebelumnya, telah melenyapkan master dan juga wakil master guild Dian Yun.
Aku juga tahu tentang ini, sekarang aku telah melihat Gu Qinfeng, mampu menjadi begitu tenang, sudah cukup untuk menunjukkan, pikirannya sangat luar biasa. Aku telah menggunakan penglihatan spiritualku, untuk menyelidiki Gu Qinfeng. Hanya menyelidiki, dan memeriksanya saja. Selain aura Purple Mansion, Gu Qinfeng tidak memiliki apa-apa lagi. Itu sungguh sangat aneh, kenapa dengan ranah Purple Mansion, bisa sekuat itu? Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, kalian berempat, apa yang kalian lakukan di sini? Su Jintong balik bertanya, jadi kau, yang membunuh seorang wakil master, Guild Dian Yun kami, ketika kau berada di Gunung Liuren. Dengan senyum sinis di wajahnya, Gu Qinfeng menjawab, betul sekali, akulah yang membunuhnya. Su Jintong hanya terdiam, melihat Gu Qinfeng menjawabnya dengan percaya diri, dan tanpa merasakan ketakutan sedikit pun, yang terpancar di wajahnya. Su Jintong mengeluarkan aura membunuhnya, kemudian berkata, kau terlihat sangat sombong sekali. Apa maksudmu, mengatakan aku terlihat sombong? Ucap Gu Qinfeng menjawab Su Jintong dengan wajah malas. Kemudian, Gu Qinfeng tersenyum, lalu berkata, tapi itu memang benar, aku memang terlahir seperti itu. Melihat sikap Gu Qinfeng yang sombong dan arogan, membuat Chang Tianrui menjadi kesal. Begitu juga dengan Bai Hanfei, yang merasakan hal yang sama, akibat sikap sombong dari Gu Qinfeng. Huode berkeringat dingin, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Lalu berkata dalam hati, bajingan kecil ini beruntung, suasana hati Nakgu sedang sangat baik. Mungkin kemunculan bocah ini, membuat Nakgu dalam suasana hati yang baik. Jika bocah ini tidak muncul, bajingan kecil ini pasti akan menyesal, karena berani datang ke Sekte Yunxia. Sambil membayangkan wajah Gu Qinfeng yang sedang menggila, Huode kembali berkata, jika Nakgu sedang dalam suasana hati yang buruk, bukan hanya 4 penjuru wilayah, bahkan seluruh dunia, dan bahkan para immortal di atas 9 langit, akan gempar ketakutan. Gu Qinfeng bertanya, apakah kau datang ke sini, untuk balas dendam kepadaku, atau ada urusan lain? Jika kau ingin membalas dendam, maka lakukanlah. Su Jintong menjadi kesal, mendengar perkataan Gu Qinfeng. Kemudian berkata, kau benar-benar orang gila. Lalu, seorang pelayannya berkata, Tuan muda, tidak perlu berbicara omong kosong dengannya, biarkan dia melihat betapa kuatnya Anda. Mendengar perkataan dari pelayannya, Su Jintong berpikir, Gu Qinfeng terlihat santai dan tenang sekali, dia tampak tidak peduli sama sekali. Aku merasa tidak yakin, aku tidak boleh mengambil resiko. Baiklah, aku mengerti, kau di sini untuk membalas dendam kepadaku. Lalu bagaimana denganmu? Ucap Gu Qinfeng bertanya kepada Chang Tianrui. Chang Tianrui menjawab, setelah aku meninggalkan pengasingan, yang paling sering aku dengar adalah namamu. Aku selalu ingin meminta beberapa saran, tetapi aku tidak tertarik dengan itu hari ini. Si Tu Zeng menambahkan, sejak bencana surgawi, selama 100 tahun ada terlalu banyak orang yang bodoh. Merasa benar sendiri, sombong, dan arogan. Tetapi, kebanyakan dari mereka berumur pendek. Aku berharap, ketika monumen Taixuan dibuka, aku ingin melihat orang yang kurang ajar sepertimu itu. Jadi kau jangan mengecewakanku, dan tetaplah hidup sampai hari itu. Bai Hanfei berkata, Gu Qinfeng, kau bisa menjadi sombong atau arogan, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin memprovokasimu, aku tidak mengenalmu sama sekali. Alasan mengapa aku datang ke sini hari ini, adalah untuk mencari burung roh, yang bisa berbicara itu. Apakah kau pernah melihatnya? Tadi burung itu terbang ke sini. Gu Qinfeng menatap ke arah mereka, dengan tatapan yang tajam. Sementara Bai Hanfei, kembali melanjutkan perkataannya. Penglihatan mata ilahiku telah terkunci, pada burung roh itu. Dia menghilang di sini, aku juga yakin itu. Burung itu pasti bersembunyi di Sekte Yunxia, jangan bilang kau tidak melihatnya. Dengan santai, Gu Qinfeng menjawab. Tentu saja, aku telah melihat burung roh yang berbicara itu. Kemudian, Gu Qinfeng menoleh ke arah cangkir tuak sirup marjan, yang merupakan jelmaan dari burung itu. Karena Gu Qinfeng melihat ke arahnya, burung itu takut penyamarannya terbongkar. Cangkir itu pun berubah menjadi pucat, dan berkeringat dingin. Kemudian, burung itu kembali berubah, ke bentuk aslinya. Lalu berkata, hai bocah, beraninya mengungkap keberadaanku, tunggu saja, aku akan membuat perhitungan denganmu. Gu Qinfeng berkata, aku baru saja mengatakan, aku telah melihatmu.
Tetapi, aku tidak mengungkapkan keberadaanmu. Aku baru saja akan mengatakan, bahwa kau sedang terburu-buru. Burung itu tidak bisa membalas perkataan dari Gu Qinfeng. Karena, dia salah mengartikan maksud dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng kembali berkata, ayo datang ke sisiku, aku bisa pastikan, tidak ada yang berani menyentuhmu. Burung itu menatap Gu Qinfeng, seolah tidak percaya. Kemudian berkata, memangnya kau siapa, berani berkata seperti itu, bahwa kau akan melindungiku. Karena penyamarannya sudah terbongkar, burung itu langsung terbang ke atas, dan mengabaikan perlindungan yang ditawarkan oleh Gu Qinfeng. Kemudian, Bai Han Fei langsung terbang mengejar burung itu, sambil berkata, apa kau ingin kabur dariku? Jangan bermimpi. Kecuali Su Jintong, mereka bertiga terbang mengejar burung itu, yang berusaha melarikan diri, karena penyamarannya sudah terbongkar. Melihat orang-orang yang mengejarnya, burung itu berkata, aku beritahu kepada kalian semua, Peri Suhua adalah tuanku. Siapapun yang berani menyentuhku hari ini, Peri Suhua pasti tidak akan memaafkanmu. Bai Han Fei terkejut, mendengar perkataan dari burung itu, yang mengatakan, bahwa Peri Suhua adalah pemiliknya. Si Tu Zeng juga terkejut, setelah mengetahui bahwa, Peri Suhua adalah pemilik, dari burung yang dikejarnya. Kemudian, Chang Tianrui berkata, jika tuanmu benar-benar Peri Suhua, mengapa kau tidak mengatakannya, saat berada di makam itu? Burung itu menjawab, aku hanya ingin mempermainkan kalian saja, aku tidak menyangka, kalian para bajingan serakah, malah ingin menangkapku. Karena mereka sudah mengetahui, bahwa Peri Suhua adalah pemilik burung itu, Bai Han Fei dan Si Tu Zeng, mulai berkeringat dingin. Karena, mereka takut akan konsekuensi, yang bakal mereka terima. Burung itu kembali berkata, sayang sekali, jangan salahkan aku, karena tidak memperingatkan kalian. Tuanku ada di dekat sini, dan aku baru saja memberitahu tuanku, secara rahasia. Jadi, tuanku akan segera datang. Lalu, burung itu memanggil Suhua dengan sangat keras, agar segera datang ke sana, untuk memberikan mereka pelajaran. Su Jintong pun langsung menoleh ke belakang, karena merasakan kehadiran seseorang di sana. Dan benar saja, Peri Suhua dan juga Qian San, sudah berada di belakangnya, karena mendengar panggilan dari burung itu. Bibi Yue dan Yeye, juga hadir di sana. Karena sebelumnya, sudah berjanji dengan Suhua, untuk datang ke Sekte Yunxia, dan membuat perhitungan kepada Gu Qinfeng. Sambil tersenyum, Suhua berkata, aku sudah berada di sini, kau tidak perlu berteriak-teriak lagi. Orang-orang pun terkejut, ternyata burung itu berkata yang sebenarnya, bahwa Peri Suhua adalah tuan burung itu. Mereka berkata, benar, itu adalah Peri Suhua. Ya Tuhan, aku tidak bisa mempercayainya, bahwa aku benar-benar melihatnya, dengan mata kepalaku sendiri. Kemudian, Suhua pun berjalan, untuk menghampiri burung itu. Burung itu langsung terbang turun, dan pergi ke arah Suhua. Sambil berkata, Peri Suhua sayangku, mengapa kau ada di sini sekarang? Apakah karena, aku ingin ditangkap oleh mereka? Suhua menjawab, aku bilang jangan lari-lari, tapi kau tidak mendengarkanku. Sekarang kamu bisa merasakan, apa yang akan terjadi, jika kau berada jauh dariku. Apakah ke depannya, kau akan berani berbuat nakal lagi? Burung itu pun berkeringat dingin, karena dimarahi oleh Suhua. Si bocah merasa senang, melihat kedatangan Suhua. Kemudian berkata, kakak Suhua, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Suhua menoleh, karena ada seseorang yang memanggilnya. Kemudian berkata, Jin kenapa kamu berada di sini juga? Bocah itu menjawab, kakak Suhua, aku mendengar, bahwa kau mengunjungi makam Raja Cixiao. Jadi aku datang mencarimu pagi-pagi sekali, karena aku sangat ingin bertemu denganmu. Karena Suhua sudah datang di sana, Su Jintong pun memberikan salam kepadanya. Dan berkata, Peri Suhua, kita bertemu lagi. Suhua pun menoleh, kemudian menjawab, Tuan Muda Chang, Tuan Muda Su, Tuan Muda Bai, dan Tuan Muda Situ, senang bertemu dengan kalian. Dengan wajah yang gugup, Chang Tianrui menjawab, aku tidak menyangka, Peri Suhua masih mengingatnya, aku benar-benar tersanjung. Sementara Bai Han Fei, hanya tersenyum tipis, sambil tidak bisa menahan keringat dingin, yang terus mengucur di pipinya. Suhua tersenyum, kemudian berkata, sama-sama, pada saat aku memberikan nasihat terakhir kali,
bakat beberapa pemuda sangat mengesankan. Melihat orang-orang yang menghormati Su Hua, Gu Qinfeng bertanya kepada Huode, apakah itu orang yang bernama Su Hua? Huode menjawab, betul sekali, gadis itu terlihat begitu menggoda di dalam lubuk hatiku. Sudah lama, aku tidak melihat gadis yang begitu menggoda seperti Su Hua. Gu Qinfeng pun memperhatikan Su Hua dengan seksama, kemudian berkata, kau benar, dia memang gadis yang cantik dan montok. Lalu berkata dalam hati, di antara banyak wanita yang aku temui, mereka bersikap heroik atau acuh tak acuh. Singkatnya, semuanya seperti mawar yang memiliki duri. Sementara itu, Su Hua masih bercengkrama dengan orang-orang dari Perserikatan Jiuhua. Dan Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya, sebaliknya Su Hua berbeda dengan mereka. Dia memiliki temperamen yang luar biasa, dia sangat anggun dan lembut. Huode menjawab, peri Su Hua telah berkeliling di dunia untuk mengajar dan memberikan nasihat. Dia gadis baik yang langka, kau tidak boleh menyakitinya. Mendengar perkataan dari Huode, Gu Qinfeng bertanya, apa-apaan perkataanmu itu, untuk apa aku menyakitinya? Di samping itu, aku ini tampak orang seperti apa di matamu itu? Huode menjawab, apa menurutmu, kau itu adalah orang yang baik. Mungkin yang lain tidak tahu tentangmu, kau pikir aku juga tidak tahu. Apakah masih ada beberapa gadis yang disakiti olehmu? Kecantikan yang terkenal di dunia kita, mana ada seorang dari mereka yang tidak pernah disakiti olehmu? Gu Qinfeng memperhatikan Huode dengan seksama, dan mendengarkannya kembali berkata, masing-masing dari mereka adalah kecantikan yang bermartabat dan anggun. Setelah dilecehkan olehmu, mereka berubah menjadi gadis pendendam. Itu ulah siapa, menurutmu, itu adalah ulah siapa, hingga mereka menjadi seperti itu? Gu Qinfeng hanya terdiam, karena merasa bahwa perkataan Huode, semuanya adalah benar. Dan hanya bisa menggerutu di dalam hati dengan kesal, tanpa bisa membalas perkataan dari Huode. Huode kembali berkata, Nak Gu, lelaki tua ini tidak bercanda denganmu. Sekarang dunia kita penuh dengan kabut asap, dan sulit untuk menemukan gadis yang murni, seperti Su Hua ini. Kau jangan jadi pengganggu lagi, dan jangan mengacau. Orang tua itu tidak punya tempat tinggal yang tetap, jadi aku tidak tahu harus mencari kemana, jika aku ingin mendengarkan nasihat darinya. Gu Qinfeng bertanya, apakah kau sudah selesai dengan ceramahmu itu? Huode menjawab, maksudku adalah, Nak Gu, lebih baik kau lepaskan saja mereka. Gu Qinfeng kembali bertanya, aku terkejut, aku hanya melihatnya 2 kali, apa maksudmu itu? Huode menjawab, apakah kau bilang barusan, kau melihatnya 2 kali, tatapan itu jelas tidak benar, itu terlihat sangat jelas, kau hanya melihat kecantikan dari gadis itu. Gu Qinfeng berkata, dilihat dari bentuk rambutnya, aku sedikit familiar dengan gadis itu. Sepertinya, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Sambil melihat Gu Qinfeng yang sedang berpikir, Huode kembali berkata, bajingan, selama ada wanita cantik, kau pasti merasa, tidak ada yang tidak kau kenali. Gu Qinfeng berkata, Pak Tua, pergi dulu sana, jangan menggangguku, aku sedang berpikir. Lalu, Gu Qinfeng mengingat-ingat kembali tentang Su Hua, dan berkata dalam hati, aku benar-benar berpikir, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tetapi, ingatanku agak kabur tentangnya. Lalu, Gu Qinfeng teringat akan sesuatu, bahwa dirinya memang benar-benar pernah bertemu dengan Su Hua. Sambil membayangkan Su Hua yang ditemuinya di ruang kristal es, Gu Qinfeng kembali berkata, benar, aku mengingatnya sekarang, dia adalah gadis yang aku temui di ruang misterius kristal es. Samar-samar aku ingat bahwa gadis ini pernah memberitahuku bahwa dia akan datang ke perbatasan barat laut dan mengancam akan menemukanku, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan datang ke sini. Tapi dia seharusnya tidak tahu bahwa akulah yang dia cari. Gu Qinfeng pun kemudian tersenyum tipis, karena sudah mengingat siapa Su Hua. Lalu berkata, kebetulan sekali, ini sangat menarik. Tiba-tiba, Yeye menunjuk ke arah Gu Qinfeng, dengan wajah yang sangat kesal. Lalu berkata, kakak Su Hua, dia adalah Gu Qinfeng, yang aku ceritakan kepadamu waktu itu. Gu Qinfeng tersenyum, kemudian berkata, oh yang kecil, aku belum melihatmu selama beberapa hari, kau tambah makin cantik saja. Yeye menjadi tambah kesal, mendengar Gu Qinfeng yang malah menggodanya.
Kemudian berkata, "Bajingan, kau dasar penipu. Melihatmu saja, sudah membuatku jadi sangat marah." Ye menjadi sangat marah, membayangkan apa yang telah dilakukan Gu Qinfeng kepada dirinya di masa lalu. Karena emosi Ye sedang kesal, cuaca pun mulai berubah, dan guntur mulai menyambar di sana. Dan membuat Gu Qinfeng heran, dengan apa yang sedang terjadi di atas langit. Lalu berkata dalam hati, emosi seorang gadis kecil, dapat menyebabkan perubahan cuaca di alam. Aku tidak tahu apa yang terjadi, setelah Yun Nisang memasukkan jiwanya, di garis keturunan Ouyang Ye. Sambil menatap energi di sekitar tubuh Ye, Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya. Di tubuh gadis kecil itu, penuh dengan energi kehidupan. Hampir sama dengan benih, yang diberikan alam secara paksa kepadanya, dan bahkan lebih dari itu. Melihat Ye yang sedang emosi, dan menyebabkan perubahan cuaca di sana. Su Hua berusaha menenangkan Ye, lalu berkata, "Ye, tenanglah, kau jangan terbawa emosi seperti ini." Dengan wajah yang kesal, Ye menjawab, "Kakak Su Hua, bantu aku memberinya pelajaran." Su Hua berkata, Ye, tenanglah dulu, kau tidak akan bisa berpikir dengan jernih, ketika emosi menguasai pikiranmu." Melihat Ye yang sangat marah kepada Gu Qinfeng, Su Jintong pun bertanya, "Nona Ouyang, apa yang telah dia lakukan, sampai menyinggungmu seperti ini?" Chang Tianrui juga bertanya, "Nona Ouyang, jika Gu Qinfeng ini menyinggungmu, kamu bisa mengatakannya padaku, dan aku akan membelamu hari ini." Lalu berkata dalam hati, "Jarang bisa bertemu dengan Peri Su Hua, jadi aku harus menunjukkan diriku dengan baik, di depan Peri Su Hua." Kemudian, Ye menjawab, "Kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu." Bocah itu merasa heran, kenapa Ye begitu sangat kesal kepada Gu Qinfeng. Lalu bertanya, "Kakak Ouyang, apakah kakak Qian membuatmu marah? Kenapa kau sangat marah kepadanya?" Ye menoleh kepada bocah itu, tapi dia merasa bingung, apa yang harus dia katakan, tentang yang sebenarnya, telah Gu Qinfeng lakukan kepada dirinya. Lalu berkata dalam hati, "Aku dilecehkan olehnya, bagaimana aku bisa memberitahu mereka, hal memalukan seperti ini? Secara alami, aku tidak bisa membuka aibku kepada mereka." Sementara itu, Gu Qinfeng hanya tersenyum, melihat Ye yang sangat kesal kepada dirinya. Su Hua menatap Gu Qinfeng dengan seksama, dan berkata dalam hati, "Pada awalnya, aku mendengar Ye mengatakan, bahwa Gu Qinfeng yang berada di ranah Purple Mansion. Tetapi dia dapat melenyapkan, lebih dari 10 Master Yuan Ying. Masih ada beberapa keraguan dalam diriku, bagaimanapun, hal semacam ini jarang terjadi pada saat ini. Ketika aku melihatnya, dengan mata kepalaku sendiri, aku menyadari fakta yang aneh." Sambil mengamati energi di sekitar Gu Qinfeng, Su Hua melanjutkan perkataannya. "Orang ini, benar-benar hanya memiliki, energi spiritual Purple Mansion murni, di sekujur tubuhnya, dan tidak ada yang lain. Dia tidak memiliki roh pelangi alam, dan tidak ada tubuh harta karun, serta tidak memiliki garis keturunan. Orang ini benar-benar murni, dengan basis kultivasi Purple Mansion yang begitu murni, dia dapat melenyapkan, lebih dari 10 Master Yuan Ying. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu, di dalam hidupku sebelumnya. Bahkan jika dia adalah Master yang hebat, karena Purple Mansion, hanyalah ranah Purple Mansion. Bahkan tidak ada Golden Orb di dalam tubuhnya, serta tidak ada keanehan, di dalam kekuatan spiritualnya. Bagaimana caranya, dia melenyapkan Master Yuan Ying itu?" Gu Qinfeng pun merasa heran, kenapa dari tadi, Su Hua terus memperhatikannya dengan seksama. Su Hua melanjutkan perkataannya, "Aku awalnya, ingin menggunakan penglihatan spiritualku, untuk masuk jauh ke dalam tubuh Gu Qinfeng. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya, tapi lupakan saja. Untuk menjelajahi tubuh orang lain, kita harus masuk ke pikiran orang lain. Itu adalah perilaku yang sangat kasar, dan dapat membuatku bermusuhan dengannya." Karena merasa bahwa Su Hua terus memperhatikannya dari tadi, Gu Qinfeng berpikir, "Oh, gadis kecil ini, mungkin sedang memeriksa aura spiritualku. Tetapi, dia tidak menggunakan penglihatan spiritualnya, untuk menembus ke dalam tubuhku, dan memata-matai pikiranku." Kemudian, wajah Gu Qinfeng berubah menjadi serius, dan kembali berkata, "Kalau begitu, aku juga akan memeriksa aura spiritualmu." Ada 3 jenis aura spiritual, yang aku rasakan padanya. Aura Yuan Ying, aura alam, dan bawaan.
Ada juga 4 jenis aura spiritual bawaan, aura harta bawaan, aura darah, aura warisan, dan satunya aura lain, yang tidak aku ketahui. Sambil memperhatikan aura yang berada di sekitar Suhua, Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya. Ada 2 jenis aura keruh, yang satu seharusnya aura reinkarnasi, dan yang lainnya tidak ku ketahui. Ada 3 jenis aura murni, yang mungkin dikirim oleh dewa, atau dekrit, atau juga yang lainnya. Ada juga jenis aura khusus, yang tersembunyi sangat dalam, dan aku tidak tahu apa itu. Ada lebih dari 10 jenis aura spiritual, pada gadis ini. Dan masing-masing adalah jenis aura spiritual yang tidak biasa. Pelangi alam itu juga tidak biasa, aku tidak tahu seberapa kuat aura itu. Aura Yuan Ying-nya juga luar biasa, aku khawatir itu adalah Yuan Ying misterius di dalam legenda. Wanita ini mungkin telah menyelamatkan dewa di kehidupan terakhirnya, bukan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dewa begitu menyayanginya sekarang ini? Segala macam kesempatan, segala macam keberuntungan, ditambah aura murni yang diberikan dewa, ini sudah keterlaluan. Gadis ini memiliki semua aura spiritual, dari 4 jenis spiritual. Setiap aura spiritualnya, memiliki lebih dari 1 jenis, ini langka sekali. Aku sudah berkultivasi selama 500 tahun, dan telah berurusan dengan para immortal, dan juga iblis. Aku merasa, keberadaan gadis ini agak aneh. Terutama, koneksi antara aura murni, dan aura keruhnya. Ada yang suci dan berdosa, dan ada lebih dari 1. Hal langka seperti ini, sungguh jarang terjadi. Melihat Gu Qinfeng yang seperti sedang berpikir keras, Suhua pun bertanya, "Tuan Qian, ada apa? Apa yang sedang kau pikirkan?" Gu Qinfeng balik bertanya, "Ada keperluan apa, peri Suhua datang ke sini?" Suhua menjawab, "Aku mendengar bahwa Tuan Qian pernah memainkan lagu legendaris ketika berada di Yipin Villa. Dan tidak hanya memainkan semua misteri yang ada dalam lagu tersebut, tetapi bahkan bisa mencapai suasana yang legendaris." Lalu berkata dalam hati, orang di depanku ini, jelas tidak sesederhana penampilannya. Jika dia memiliki aura yang suci atau keruh, maka, mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Tapi dia tidak memiliki apa-apa, dan dapat dilihat, bahwa orang ini, akan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak berpura-pura, tetapi benar-benar melakukan apapun, yang dia inginkan. Gu Qinfeng malah mengeluarkan apel beracunnya, dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari Suhua. Sambil melihat Gu Qinfeng, yang malah memakan apel beracun itu, Suhua melanjutkan perkataannya. "Aku telah hidup di 2 kehidupan, kehidupan terakhirku adalah true immortal, above the 9 heaven. Tetapi aku belum pernah melihat mata yang suram, seperti mata orang ini. Sepertinya, aku perlu menyelidiki identitas orang ini." Gu Qinfeng tersenyum, kemudian menjawab, "Itu benar, memang seperti itulah yang terjadi." Chang Tianrui merasa tidak percaya, mendengar Suhua, yang berkata seperti itu. Kemudian bertanya, "Kau memainkan lagu legendaris, bukan hanya bisa memainkan misteri lagunya, kau juga bisa mencapai suasana yang legendaris, hanya dengan kemampuanmu itu." Su Jintong tersenyum sinis, kemudian berkata, "Seperti yang kita semua tahu, lagu legendaris itu, berasal dari pendiri Cijito kami. Sebuah lagu klasik, yang ditulis oleh Raja Cixiao. Lagu-lagu terkenal, yang ditulis oleh Raja Cixiao, semuanya misterius dan sangat indah." Gu Qinfeng hanya menatapnya dengan dingin, dan tidak menjawab perkataan dari Su Jintong. Su Jintong melanjutkan perkataannya, "Apalagi untuk lagu legendaris ini, para musisi yang mahir bermusik di seluruh dunia, sepanjang hidupnya tidak akan berani, untuk mengakui bisa memainkan sebuah misteri, yang ada di lagu itu. Dan kau berani berpura-pura, bahwa kau dapat memunculkan suasana legendaris, dalam lagu itu. Kau pikir, kami akan percaya, itu hanya lelucon saja." Lalu berkata dalam hati, "Kita semua telah mencoba memahami, nada Raja Cixiao. Tetapi sayangnya, nada Raja Cixiao terlalu sulit. Tidak mudah untuk mengeluarkan 1 atau 2 misteri dalam lagu tersebut." Melihat orang-orang yang meragukan kemampuan Gu Qinfeng, bocah itu berkata, "Hei, kenapa kalian tidak percaya
Ketika kakak Cian berada di Yipin Villa, dia benar-benar memainkan lagu itu. Dan suasana legendaris juga muncul, banyak orang di sana melihatnya, kakekku juga berada di sana. Guru Wenzu menambahkan, itu benar, setengah tahun yang lalu, lelaki tua ini melihat dengan matanya sendiri, dan mendengar dengan telinganya sendiri. Tuan Muda Cian, memang memainkan lagu legendaris itu, dan langsung mencapai suasana legendaris. Chang Tianrui, meragukan perkataan Guru Wenzu. Lalu berkata, Tuan Wenzu, aku takut, bahwa kau sudah tertipu olehnya. Izinkan aku bertanya, apakah kau pernah mendengar seseorang, bisa mencapai suasana legendaris, di lagu legendaris itu sebelumnya? Guru Wenzu menjawab, itu, kecuali Tuan Muda Cian, lelaki tua ini belum pernah mendengar, orang lain bisa memainkannya. Chang Tianrui kembali berkata, lalu, bagaimana kau bisa yakin, bahwa dia memainkan suasana legendaris, yang sebenarnya dari lagu itu? Wajah Guru Wenzu berubah menjadi pucat, karena kebingungan dengan pertanyaan, yang diajukan oleh Chang Tianrui. Kemudian, Bai Hanfei berkata, ada terlalu banyak orang di dunia ini, yang berpura-pura, menjadi keturunan Raja Cixiao. Aku belajar beberapa lagu Raja Cixiao, dengan menggunakan, beberapa cara spiritual yang aneh. Aku yakin, itu hanya suasana legendaris yang palsu, itu hanya bisa menipu orang bodoh. Si Tuzeng menambahkan, artinya, bahkan peri Suhua, tidak dapat mengeluarkan suasana legendaris, dari lagu itu. Chang Tianrui kembali berkata, Gu Qinfeng bisa melakukannya, apakah kalian percaya, hanya orang yang belum tahu yang sebenarnya, akan mempercayai hal itu. Bocah itu menjadi sangat kesal, mendengar perkataan mereka, yang tidak mempercayai, apa yang dikatakan oleh kakeknya. Kemudian bertanya, apa maksud dari kalian, apakah kalian mengatakan, bahwa kakekku adalah orang yang bodoh? Kakak Suhua, tidakkah kau mempercayai kakak Cian? Ucap bocah itu bertanya kepada Suhua. Mendengar perkataan mereka, Suhua berkata dalam hati, alasan mengapa aku menanyakan pertanyaan ini, adalah karena keraguan ini. Seperti yang dikatakan Bai Hanfei, ada banyak penipu di dunia ini, yang berpura-pura sebagai keturunan Raja Cixiao. Mereka sering menggunakan metode ini, untuk menipu orang. Memainkan lagu Raja Cixiao, menggunakan beberapa cara spiritual, untuk menciptakan ilusi palsu. Orang-orang yang tidak memiliki pengalaman tertentu, dapat dengan mudah tertipu. Ada banyak orang seperti itu, dan tidak jarang banyak orang yang mencobanya, belum lagi yang lainnya. Aku telah memahami lagu ini, selama bertahun-tahun. Meskipun aku juga bisa mengungkap, semua misteri dalam lagu tersebut. Tetapi tetap saja, tidak bisa mencapai suasana yang legendaris. Sementara itu, Gu Qinfeng terlihat tidak peduli, dengan perdebatan mereka, dan hanya memakan apel beracunnya. Suhua melanjutkan perkataannya, sekarang, aku sedang berbicara tentang orang ini di depanku. Ritme murni raja, dapat membangkitkan resonansi spiritual. Aku sama sekali tidak percaya, ada yang bisa melakukannya, dan aku pikir, itu mungkin yang disebut suasana legendaris. Yang telah ditempa oleh orang di depanku, menggunakan cara spiritual. Karena Suhua tidak kunjung menjawab pertanyaannya, bocah itu kembali berkata, Kakak Suhua, aku belum memberitahumu, lagu yang kau buat untukku terakhir kali, lagu itu sulit untuk aku pahami. Tetapi setelah dimodifikasi oleh kakak Cian, aku menjadi mudah untuk memahaminya. Kakak Suhua, lagu yang kau ciptakan ini, aku terus membuat kesalahan, ketika aku memainkan nada dan iramanya. Ucap bocah itu, sambil menyodorkan kertas lagu kepada Suhua. Kakak memintaku, mengubah 4 senar Shaoyu pada skor, menjadi gaya membelai dan melipat. Kemudian, bermain dengan taktik majemuk 3 senar. Lalu, aku menjadi lebih mudah, untuk mempelajarinya. Suhua mendengar dengan seksama, apa yang dikatakan oleh bocah itu. Bocah itu melanjutkan perkataannya, setelah dimodifikasi oleh kakak Cian, lagu itu menjadi semakin misterius saja. Chang Tianrui berkata, haha, bocah, kau tidak boleh berbicara omong kosong, seperti itu. Blue Flower adalah lagu, yang dibuat dengan cermat oleh peri Suhua, untuk pemula. Tujuannya adalah, untuk memungkinkan para pemula, untuk lebih memahami misteri, dan berbagai teknik fingering, dalam lagu. Di dunia banyak novice, yang baru mengenal musik untuk pertama kalinya.
Mereka menggunakan lagu ini sebagai buku teks untuk berlatih. Jika misteri pada lagu ini dapat muncul, pencapaian musik seseorang dapat sangat ditingkatkan. Lagu ini adalah karya sempurna yang dikeluarkan oleh Peri Suhua dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu juga merupakan lagu terkenal yang diakui oleh dunia. Ini dikenal sebagai buku teks melodi kontemporer. Tetapi, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Bocah itu menjadi kesal karena ucapannya dibantah oleh Chang Tianrui. Kemudian berkata, "Jadi maksudmu, aku telah berbohong?" Guru Wenzu menghentikan bocah itu untuk berdebat dengan Chang Tianrui. Kemudian berkata, "Jin cukup, kau harus bisa menjaga sikap." Kemudian, bocah itu berkata, "Kakak Suhua, kau tahu bahwa aku sangat menghormatimu dan tidak akan pernah menipumu. Jika kakak tidak percaya, kakak bisa mencobanya." Setelah kakak Qian memodifikasinya, lagu ini benar-benar lebih mudah dipahami dan lebih misterius. Sambil memegang kertas lagu yang diberikan bocah itu kepadanya, Suhua berpikir sejenak untuk memahami maksud dari bocah itu. Lalu berkata dalam hati, dia mengubah taktik 4 senar Shaoyu pada skor menjadi gaya membelai dan melipat. Dan kemudian bermain dengan taktik majemuk 3 senar. Sungguh seperti kata bocah ini, tidak hanya tidak memiliki rasa keharmonisan, tetapi juga lebih cocok untuk pemula. Tiba-tiba, Suhua teringat dengan sesuatu, dan melanjutkan perkataannya. Hal yang paling luar biasa adalah, perubahan nada, dari bunga plum berdaun 3. Itu bahkan, membuat seluruh lagu Blue Flowers, menjadi lebih misterius. Banyak usaha dihabiskan, untuk lagu pertama ini, dan itu direvisi berkali-kali. Itu tidak diizinkan beredar, sampai dianggap sempurna. Aku tidak berharap, itu bisa dilakukan. Kemudian, Suhua bertanya kepada Gu Qinfeng, "Apakah kau, yang telah memodifikasi lagu ini?" Gu Qinfeng menjawab, "Sini, aku lihat dulu lagu itu." Gu Qinfeng pun membuka kertas itu, dan membaca lirik lagu tersebut. Kemudian berkata, "Benar, aku yang telah memodifikasinya." Chang Tianrui terkejut, mendengar perkataan Gu Qinfeng. Kemudian berkata, "Peri Suhua, Blue Flower yang kau buat, benar-benar telah dimodifikasi olehnya." Wajah bocah itu langsung menjadi sombong, setelah mereka mengetahui, apa yang dikatakannya, bukanlah suatu kebohongan. Kemudian berkata, "Bagaimana dengan itu? Apakah kalian percaya, dengan kakak Qian sekarang?" Chang Tianrui dan Su Jintong, hanya terdiam, setelah mengetahui fakta itu. Meskipun mereka ingin membantahnya, tapi karena Suhua sudah berkata seperti itu, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Suhua pun tersenyum, kemudian berkata, "Bagaimana kau bisa memodifikasinya? Bagaimana kau bisa menyadari misteri dari lagu ini?" Dengan santai, Gu Qinfeng menjawab, "Aku hanya mengubahnya, sesuka hatiku saja." Bocah itu berkata, "Kakak Suhua, itu benar-benar terjadi. Pada saat itu, aku sedang berlatih lagu ini. Ketika kakak Qian lewat, dia melihat bahwa aku terus membuat kesalahan. Jadi, dia hanya membantuku untuk memodifikasinya." Suhua bertanya, "Aku tidak tahu, apa lagi yang ada di dalam lagu ini, yang membuat Tuan Muda Qian tidak puas?" Gu Qinfeng menjawab, "Tidak ada yang membuatku tidak puas dalam lagu ini. Tidak ada masalah yang besar." Chang Tianrui menjadi kesal, mendengar perkataan arogan dari Gu Qinfeng. Kemudian berkata, "Ini adalah lagu Blue Flower, yang disusun dengan cermat, oleh Peri Suhua. Dan diakui seluruh dunia, apa maksudmu itu? Bisakah kau melakukannya? Kau sombong sekali." Guode berkata dalam hati, untuk memberikan komentar seperti itu, tidak apa-apa untuk melakukannya. Evaluasi semacam ini, sudah sangat sering dilakukan. Aku masih ingat dengan jelas, bahwa lagu-lagu terkenal, yang diturunkan dari zaman kuno, semuanya tidak berharga baginya. Bahkan, dia menganggap semua itu adalah sampah. Yeye berkata, "Kakak Suhua, apa yang aku katakan itu benar. Orang ini, sifatnya selalu seperti itu. Tapi jangan diambil hati, jika berbicara dengannya, dia paling suka menyombongkan diri." Dia juga mengatakan, bahwa tidak ada lagu, yang tidak bisa dia mainkan. Su Jintong menambahkan, "Itu benar, Peri Suhua, orang yang merasa benar sendiri seperti dia, untuk apa berkenalan dengan orang seperti itu?"
Si Tu Zeng juga berkata, aku pikir, mungkin hanya kebetulan, bahwa dia bisa memodifikasinya. Peri Suhua tidak perlu khawatir tentang itu semua. Suhua mengabaikan perkataan mereka, dan kembali bertanya. Ketika Tuan Muda Qian mengatakan, tidak ada masalah besar. Apakah maksudnya, ada banyak masalah kecil? Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Qian dapat memberikan beberapa petunjuk kepadaku? Dengan wajah malas, Gu Qinfeng berkata, jadi kau ingin, aku memberikan petunjuk kepadamu. Ini sudah sore, dan sebentar lagi senja datang. Apa yang kalian tunggu, bukannya kalian harus pergi. Suhua tersenyum sinis, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Sambil menatapnya dengan hina, Suhua berkata, ternyata benar, dia memang orang gila. Dengan wajah kesal, Chang Tianrui berkata, orang yang bernama Gu Qinfeng ini, terlalu arogan. Si Tu Zeng menambahkan, bukankah hanya kebetulan, dia bisa memodifikasi nada Blue Flower? Apa yang luar biasa darinya, beraninya mengusir Peri Suhua, dia benar-benar cari mati. Bai Han Fei bertanya, Gu Qinfeng, bagaimana kau bisa begitu kasar, di hadapan Peri Suhua? Sambil mengambil cangkir tuak sirup marjan, Gu Qinfeng menjawab, apakah kalian baik-baik saja, berkata seperti itu? Ini adalah Sekte Yunxia, kalian menerobos masuk tanpa izin. Aku juga tidak peduli dengan urusan kalian, apakah kalian mengerti sekarang? Aku ingin beristirahat, adalah hal yang wajar, aku menyuruh kalian untuk pergi. Kemudian, Gu Qinfeng terkejut, karena mendengar burung itu berkata, hah, kau terlalu sombong. Aku beritahu padamu, tuanku datang ke Sekte Yunxia, untuk menunjukkan rasa hormatnya. Suhua berkata, Tuan Muda Qian, tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu, tapi aku benar-benar ingin meminta Tuan Muda Qian untuk memberikan beberapa petunjuk. Jika Tuan Muda Qian melihat sesuatu yang perlu diperbaiki, tolong beritahu aku. Gu Qinfeng menjawab, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa tidak ada masalah yang besar? Suhua kembali bertanya, karena tidak ada masalah besar, bukan berarti tidak ada masalah kecil bukan? Blue Flower adalah lagu yang aku tulis untuk pemula yang ingin bermain musik. Jika dapat disempurnakan dan ditingkatkan, itu juga akan bermanfaat bagi semua orang. Jadi, bagaimana menurutmu? Mendengar perkataan dari Suhua, Gu Qinfeng tersenyum dan berkata dalam hati, aku tidak terlalu yakin dengan gadis kecil ini. Dengan wajah kesal, burung itu kembali berkata, beraninya kau meremehkan lagu Blue Flower, ciptaan tuanku. Apalagi yang bisa kau katakan? Apakah ada masalah besar? Cepat beritahu kami. Nak, mengapa kau tidak mengatakan sesuatu? Aku belum selesai denganmu. Su Jintong berkata, Gu Qinfeng, kau baru saja meremehkan lagu Blue Flower, milik Peri Suhua. Dengan kata lain, ada banyak masalah kecil di lagu Blue Flower. Jika kau tidak dapat menunjukkan mana yang harus diperbaiki hari ini, kami semua tidak akan setuju. Gu Qinfeng hanya diam saja, mendengar Su Jintong berkata seperti itu, dan memprovokasi orang-orang, sehingga mereka berkata, betul sekali, orang ini sangat sombong, beraninya kau meremehkan lagu Blue Flower, milik Peri Suhua. Gu Qinfeng, kau harus berlutut dan meminta maaf. Gu Qinfeng hanya tersenyum, mendengar perkataan mereka. Kemudian bertanya, jadi, jika aku tidak mengatakannya hari ini, kalian semua tidak akan setuju. Kalian semua ingin, aku memberikan satu atau dua petunjuk. Burung itu berkata, hei nak, bukankah kau terlalu arogan? Bagaimana kau bisa bersikap seperti itu, kepada tuanku? Apakah, kau sudah bosan hidup? Dengan santai, Gu Qinfeng menjawab. Tidak juga, aku sudah terbiasa seperti ini. Burung itu semakin kesal, mendengar perkataan arogan dari Gu Qinfeng. Kemudian berkata, kau, sepertinya memang sudah gila. Kemudian, Suhua memanggil burung itu untuk kembali, dan tidak melanjutkan perdebatannya, dengan Gu Qinfeng. Suhua berkata, jika Tuan Muda Qian dapat memberikan beberapa petunjuk, aku sangat berterima kasih kepadamu. Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab, ya, baiklah, aku akan memberimu petunjuk hari ini, tapi... Suhua bertanya, tapi, apa yang kau maksud itu? Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya, tapi, memberikan sebuah petunjuk, tidak bisa sembarangan bukan? Aku tidak mengenalmu, dan kita juga tidak saling berteman. Jadi, jika aku memberikan petunjuk,
apakah ada untungnya bagiku? Suhua menjawab, Tuan Muda Qian, Blue Flower adalah karya pertamaku, untuk membantu para pemula. Gu Qinfeng kembali berkata, maaf, kakak, kau memiliki perasaan yang begitu mulia, tapi aku tidak. Aku hanya orang awam, mengorbankan waktu untuk beristirahat, dan memberikan petunjuk kepadamu. Jika tidak ada keuntungan, aku tidak akan melakukannya. Suhua menjadi kesal, mendengar perkataan menyebalkan, dari Gu Qinfeng. Lalu berkata dalam hati, orang ini, dia sangat menjijikan. Setelah menenangkan emosinya, akibat perkataan Gu Qinfeng, Suhua kembali berkata, jika Tuan Muda Qian, dapat menunjukkan kekurangan Blue Flowers lagi, aku sangat berterima kasih padamu, di masa depan nanti. Gu Qinfeng bertanya, oh, apakah maksudmu itu, beritahu kepadaku. Suhua menjawab, jika Tuan Muda Qian, dapat menunjukkan kekurangan Blue Flower kepadaku, aku akan menulis nama Tuan Muda Qian, di lirik lagu Blue Flower. Dan biarkan orang di seluruh dunia tahu, perbuatan baikmu itu. Kau juga akan menjadi tamuku, di konferensi tingkat tinggi Lei Tian, yang diadakan setiap tahun, di masa depan. Gu Qinfeng berpikir sejenak, mendengar tawaran yang diajukan, oleh Suhua, yang akan menjadikannya, sebagai tamu terhormat, pada pertemuan konferensi tingkat tinggi Lei Tian. Orang-orang sangat terkejut, mendengar tawaran yang diajukan, oleh Suhua kepada Gu Qinfeng. Kemudian berkata, lagu Blood Flower, beredar luas di dunia ini. Jika kau dapat menambahkan namamu sendiri, kau akan terkenal di seluruh dunia. Tidak, itu adalah suatu kehormatan yang besar. Setiap konferensi tingkat tinggi Lei Tian, akan menjadi tamu kehormatan, itu adalah kehormatan besar, aku sangat iri kepadanya. Suhua kembali bertanya, jadi, apa keputusanmu Tuan Muda Qian? Dengan wajah santai, Gu Qinfeng menjawab, maaf, aku tidak tertarik dengan tawaranmu itu. Suhua menjadi sangat terpukul, mendengar penolakan dari Gu Qinfeng, yang ingin menjadikannya, sebagai tamu kehormatan. Chang Tianrui menjadi kesal, setelah Gu Qinfeng menolak, tawaran dari Suhua. Kemudian berkata, peri Suhua, dia hanya berakting saja, kau jangan tertipu olehnya. Bai Han Fei menambahkan, peri Suhua, kau mengajukan tawaran yang bagus, tetapi dia masih mengatakan, dia tidak tertarik. Apa yang dikatakan Chang Tianrui itu benar, aku pikir, dia telah berakting sepanjang waktu. Dan tidak mungkin baginya, untuk menunjukkan kekurangan, dari Blue Flower. Yang pertama itu, hanya kebetulan saja. Mulut Yeye sudah gatal, dan ingin ikut bicara. Kakak Suhua, orang ini paling suka menyombongkan diri, jangan dianggap serius. Bocah itu berkeringat dingin, melihat Gu Qinfeng di pojokan, oleh semua orang. Karena tidak mau menunjukkan, kekurangan dari lagu Blue Flower. Kemudian, Suhua mengeluarkan sesuatu, sambil berkata, karena Tuan Muda Qian tidak tertarik, dengan tawaranku sebelumnya. Aku tidak tahu, bagaimana kalau dengan harta karun ini. Gu Qinfeng melihat Suhua dengan seksama, dan berekspektasi tinggi, bahwa harta karun yang dikeluarkannya, cukup berguna baginya. Kemudian, Suhua mengeluarkan kecapi, dan barang-barang lainnya, dari dimensi penyimpanannya. Untuk dijadikan tawaran baru, kepada Gu Qinfeng. Kemudian berkata, menara ini, bernama Menara Suan Guang, Linglong. Ini adalah harta karun Buddha kuno, yang dapat mengusir iblis. Benda ini hanya ada satu di dunia, kau tidak akan menemukannya dimanapun. Banyak orang, yang sudah ingin membeli benda ini. Tapi aku tidak berniat menjualnya, berapapun harga yang mereka tawarkan. Nama kecapi ini adalah, Sang Tak Terbantahkan. Aku memperbaikinya dengan yin yang alam, dan 5 elemen. Suara dari kecapi ini, dapat mempengaruhi alam. Sedangkan pegang ini, bahkan mampu memotong besi, seperti sebuah mentimun. Yang merupakan, pedang yang sangat tajam. Beberapa harta spiritual kakak Suhua, adalah harta kuno, dan disempurnakan olehnya. Pasti harta spiritual itu, adalah barang langka di dunia. Terutama kecapinya, kakak Suhua pernah menggunakan itu, untuk memainkan lagu kisah alam, yang terkenal di dunia. Ucap Yeye dalam hati, sambil takjub melihat koleksi harta karun Suhua. Gu Qinfeng tetap tidak tertarik, meski Suhua telah menawarkan harta karun miliknya. Kemudian berkata, simpan semua itu, untuk dirimu saja. Yeye terkejut, karena Gu Qinfeng masih menolak tawaran Suhua, setelah mengeluarkan koleksi harta karun langka miliknya.
Begitu juga dengan Su Hua, yang sama terkejutnya dengan Ye Ye, karena Gu Qinfeng tetap menolak tawaran yang diberikan olehnya. Lalu berkata dalam hati, Gu Qinfeng sialan, dia terus mempermainkan diriku. Sambil menahan emosi yang hampir meledak, Su Hua memaksakan dirinya untuk tetap tersenyum. Kemudian bertanya, lalu, apa permintaan Tuan Muda Qian, agar mau memberitahukan masalah kecil, di dalam lagu Blue Flower milikku? Gu Qinfeng balik bertanya, jadi kau ingin tahu, apa yang aku inginkan? Kemudian, Gu Qinfeng menatap Su Hua, dengan tatapan yang aneh. Dan membuat Su Hua merinding, lalu menutupi bagian tubuhnya. Kemudian bertanya, kau, apa maksud dari tatapanmu itu? Ye Ye menjadi kesal, melihat Gu Qinfeng menatap Su Hua, dengan tatapan seperti itu. Kemudian berkata, Gu Qinfeng, dasar kau bajingan, apa yang sedang kau pikirkan, sambil melihat kakak Su Hua seperti itu. Gu Qinfeng balik bertanya, apa yang kau pikirkan, aku hanya memandangnya saja. Dia begitu montok dan cantik sekali, dan juga enak dipandang. Melihatnya dengan seksama, juga sangat baik untuk suasana hatiku. Bagaimana menurutmu kakak Su Hua? Semakin banyak aku melihatnya, semakin nyaman perasaanmu. Su Hua yang sudah emosi dari tadi, karena perilaku Gu Qinfeng yang mengesalkan. Dia berkata dalam hati, semakin dia menatapku, semakin tidak nyaman rasanya, mengapa ini bisa terjadi? Kemudian berkata, jadi bagaimana, apakah kau akan menunjukkan kekurangan dari lagu Blue Flowers itu? Gu Qinfeng menjawab, aku tidak tertarik dengan ketenaran dan kekayaan. Tetapi, aku sedikit tertarik dengan sesuatu. Lagu Blue Flower yang kau buat ini, meskipun tidak ada masalah besar, tetapi ada banyak masalah kecil. Su Hua pun terkejut, mendengar perkataan Gu Qinfeng. Mengatakan bahwa lagu miliknya, memiliki banyak masalah kecil, meskipun tidak ada masalah yang besar. Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya, dapat dikatakan, bahwa ada banyak celah. Izinkan aku, untuk menunjukkan beberapa masalah kecil itu, terlebih dahulu. Kemudian, kau akan menjadi pelayanku, selama beberapa hari. Jika kau melayaniku dengan sangat baik, aku bisa memperbaiki sisa masalah kecil itu untukmu. Ye Ye kembali terkejut, mendengar Gu Qinfeng menginginkan Su Hua untuk menjadi pelayannya, selama beberapa hari. Begitu juga dengan Chang Tianrui dan Su Jintong, yang sama terkejutnya dengan Ye Ye. Si Tu Zeng dan Bai Han Fei tidak bisa mempercayai apa yang didengar oleh mereka. Karena Gu Qinfeng dengan sangat tidak sopan, berani meminta Su Hua untuk menjadi pelayannya. Su Hua menjadi kesal, mendengar perkataan Gu Qinfeng, yang meminta dirinya untuk menjadi pelayannya selama beberapa hari. Kemudian, Qian San berteriak dengan sangat marah. Kau, sungguh lancang sekali perkataanmu itu. Gu Qinfeng bertanya-tanya, siapa wanita besar ini? Yang malah mengatakan, bahwa dirinya sudah bersikap lancang, kepada Su Hua. Sambil mengeluarkan aura spiritualnya, Qian San kembali berkata, Gu Qinfeng, tampaknya kau sudah bosan hidup. Su Jintong dan yang lainnya, juga bersiap untuk menghadapi Gu Qinfeng. Setelah penghinaan yang dia lakukan, kepada Su Hua. Sambil mengeluarkan aura spiritualnya, Su Jintong berkata, Gu Qinfeng, kau bajingan yang tidak tahu malu. Chang Tianrui juga sudah mengeluarkan aura spiritualnya, kemudian berkata, Gu Qinfeng, aku akan menghancurkanmu, sampai berkeping-keping. Karena kau telah berani, berkata seperti itu kepada peri Su Hua. Melihat mereka bertiga, yang mulai mengeluarkan aura spiritualnya, untuk bertarung melawan Gu Qinfeng. Su Hua malah menghentikan mereka, kemudian berkata, kalian semua, diamlah. Tenangkan amarahmu, jangan bertindak gegabah, tanpa memikirkan konsekuensinya. Si Tu Zeng menjawab, peri Su Hua, pria ini sudah bersikap tidak sopan kepadamu. Sebaliknya, dia menggunakan kata-katanya, untuk merendahkanmu. Jadi, dia harus diberi beberapa pelajaran. Bai Han Fei menambahkan, peri Su Hua, orang ini merendahkan lagu Blue Flower, yang telah kau ciptakan. Kita tidak boleh membiarkan, pria ini terus bersikap sombong. Dari dalam jiwa Su Hua, terlihat rantai yang berlumuran darah, yang sedang menyegel emosinya. Yang akan segera mengamuk, kalau dia tidak menahannya. Bai Han Fei melanjutkan perkataannya, peri Su Hua, orang yang berani menjadikanmu pembantunya, dia harus dihukum berat, hukuman yang sangat berat. Melihat semua orang yang sudah emosi, Gu Qinfeng malah bersikap santai.
dan malah menyuruh Fei Kui untuk menuangkan tuak sirup marjan ke dalam cangkirnya yang sudah kosong. Sambil meminum tuak sirup marjan, Gu Qinfeng tersenyum, kemudian berkata, "Bagaimana, apakah kau setuju dengan tawaranku itu?" Guode berkata, "Sudah kukatakan, Nak Gu, apakah kau akan mengulangi kebiasaan lamamu? Bukankah kau mengatakan bahwa kau tidak akan menganiaya orang lain terlebih dahulu?"